Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Dan kali ini saya akan membahas soal mobil yang terkenal dengan pengendaliannya dan termasuk roadster terlaku di dunia, yakni Mazda MX-5 atau Miata. MX-5 atau Miata generasi keempat ini yang berkode bodi ND, ini fun fact-nya dia lebih ramping daripada NC atau generasi sebelumnya, lebih kompak istilahnya. Dan yang masuk ke Indonesia itu adalah versi RF atau yang Targa atap keras. Bedanya dia ada punuk di belakang dan pengoperasiannya secara elektrik. Sisanya dengan yang soft top itu sama. Dan yang soft top itu juga cuma ada satu di Indonesia dan itu hanya sekedar unit test doang. Karena yang ada waktu itu cuma itu. Karena versi Targa juga belum tersedia waktu peluncurannya pertama kali di Indonesia. Sesuai dengan desain khasnya Mazda yang mengedepankan desain kodo yang seperti depannya ini. Dan di sini ada artinya soul of motion, jadi antara jiwa dalam berkendara dan dengan teknologi sky aktif dan segala macamnya. Dan ini juga mobil ini juga memiliki pengendalian baik, maka Mazda juga memberikan filosofi yaitu Jin Baitai untuk semua lini produk Mazdanya dan membuat mobil ini sangat intens tentang pengendalian. Jadi nggak peduli itu mau mesinnya besar, mau akselerasi yang cepat, yang penting mobil ini memiliki center of gravity 50 depan dan 50 di belakang. Dan ini ada tulis-tulisan banyak. Nah, di sini juga ada spesifikasi dari Mazdanya, masih ada, dan ini kita bahas nanti. Dan ini adalah comfort and utility-nya yang terbaru di Mazda MX-5 ini. Ada lampu LED, obviously ada LED headlight standar untuk semua varian ya, which is variannya cuma ada satu, yaitu Targa. Tail lampnya juga LED, velgnya 17 inci, dan ini gauge-nya besar sekali untuk takometernya karena dia ada di tengah. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk dilihat oleh pengemudi saat berkendara menggunakan mobil-mobil sport seperti ini. Habis itu ada sound system eksekutif dari Bose yang ditempatkan di headrest kedua penumpang, di headrest supir dan penumpang di depan. Jadi suara itu memang langsung sampai ke telinga gitu. Terus ada comprehensive airflow control. Nah, ini untuk pengaturan aerodinamika. Ya, kalau atapnya ditutup aerodinamika lebih baik, kalau dibuka ya biasa aja gitu. Bagasinya besar, penawaran bagasi besar. Ya, meskipun untuk sebuah mobil ini biasa saja, bahkan cenderung sempit, namun sebuah roadster mungkin bisa dibilang besar. Dan di sini bedanya dengan yang versi convertible atau yang soft top, dia ini pengoperasian secara elektrik dan ada punuknya di belakang sini. Memang jadi lebih efisien daripada yang soft top. Namun punuk ini memang agak mengganggu sih, mungkin karena menutupi pemandangan di belakang sih sebenarnya. Tapi itu masalah selera. Di bagian dalam sini adalah desain dashboardnya, ya sama seperti Mazda biasanya. Dan karena ini adalah unit tahun 2017 dan belum mendapatkan facelift, jadi masih ada MZT Connect namanya. Dan desain interior juga masih sama dengan Mazda yang tahun 2017 juga. Head unitnya MZT Connect ya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dan ini adalah fitur safety dari mobil ini. Ada blind spot monitoring, high beam control system. Ini maksudnya kayak kalau misalkan ada mobil dari arah berlawanan dan kita menyalakan high beam, dia secara otomatis akan menjadi low beam sampai mobil itu lewat. Ya, ini kalau bisa dibilang ini sangat membantu kita sekali kalau misalkan kita lagi di jalan yang gelap dan sangat membutuhkan high beam. Ini sangat membantu sekali. Ada lane departure warning system dan ada Mazda proactive safety. Jadi kayak standarnya memang lebih tinggi daripada brand-brand yang lain. Itu diklaim oleh si Mazda, makanya resiko kecelakaannya memang bisa dibilang sangat rendah dengan harga yang bisa dibilang terjangkau. Namun dengan apa yang didapatkan mungkin lebih mahal daripada brand-brand lainnya yang lebih murah, istilahnya brand-brand sekelas. Namun dengan safety yang didapatkan rasanya worth it sih. Lantas untuk warnanya ada soul red, machine gray, dan snowflake white pearl.
Nah, ini Dassault Red ini nambah 2 juta daripada harga aslinya dari mobil ini, harga operasional dari mobil ini. Dan dia sudah berbahanan kulit dan dia sudah 4 layer. Nggak kayak mobil biasanya yang ada 3 layer, seperti biasa. Sekarang kita bahas spesifikasi dari mobil ini. Fitur-fiturnya memang sangat-sangat bisa dibilang sangat lengkap untuk kelasnya, which is lawan di sini itu bisa dibilang Subaru BRZ dan Toyota 86. Namun dibanding kedua mobil tersebut, memang bodi mobil ini yang paling kecil di kelasnya. Ini dari mesin, kita lihat ke mesinnya terlebih dahulu. Dia menggunakan mesin 2000 cc natural aspirated dengan kompresi yang sangat tinggi, yakni 13:1, dengan tenaga mencapai 118 horsepower dan torsi mencapai 200 Nm. Itu sangat besar untuk sebuah mobil sekompak ini. Namun memang tidak terlalu besar, cukuplah bisa dibilang. Dan ini ada fitur-fitur safety yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah spesifikasi mesinnya. Oke, ini dimensi yang terpenting. Dan sekarang kita sampai di kesimpulan. Oke. Memang mobil ini bisa dibilang tidak ada lawannya di Indonesia, meskipun kita lihat lawannya itu ada Subaru BRZ dan Toyota 86, dan dikabarkan juga kedua mobil tersebut akan datang generasi terbarunya. Dan untuk Mazda MX-5 ini, sebenarnya kami suka dengan mobil ini. Sebenarnya perkembangan dari Mazda itu sangat bagus, bahkan dari Jinbei-nya, dari mesin Sky Active, teknologi terbaru dari Mazda, semuanya yang dimasukkan dalam mobil ini itu berasa sangat membuat mobil ini menjadi canggih. Namun tidak bisa dipungkiri juga karena ini sebuah roadster, yang terkorbankan dari mobil ini salah satunya adalah kepraktisannya. Namun mobil ini kalau misalkan kita pakai untuk sekedar mobil hobi, untuk jalan-jalan, menikmati udara, ya bagus, sangat enak untuk dipakai. Dan mobil ini merupakan roadster dengan penjualan terlaris di dunia. Itu beneran fun fact-nya dari Mazda MX-5 ini. Dari generasi pertama sampai generasi sekarang juga dipertahankan mesin natural aspirated-nya, karena memang mesin NA itu memberikan tenaga yang lebih instan daripada menggunakan turbo atau supercharger. Meskipun supercharger juga karakternya mirip dengan NA, namun jiwa NA-nya masih terdapat di sini. Meskipun yang generasi kedua itu ada mesin turbonya, namun tidak dilanjutkan. NA-nya tetap terbaik. Oke, jadi begitulah kesimpulan kami akan Mazda MX-5 Miata generasi keempat berkode bodi ND. Memang videonya tidak terlalu panjang-panjang amat, karena memang Mazda itu bisa dibilang semua fiturnya itu dibilang mirip-mirip, dan karena memang standarnya juga sudah bisa dibilang sebagai mobil premium. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua media sosial dari Homiki TV dan terima kasih telah menonton.